Halo halo Besti, Mimin up lagi nih. Jangan pernah bosan ya. Bab 39. Malam semakin larut, akhirnya tamu di rumah Nicholas pun kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing. Leonard dan kedua kakak laki-laki James akan kembali ke Jakarta dengan penerbangan besok pagi. Mereka menginap di Grand Aston Hotel malam ini. Mereka berpamitan dengan James dan Laura sebelum berpisah. Leonard berpesan pada James untuk fokus dengan kuliahnya supaya tahun depan dia bisa melamar Laura untuk menikah. James pun memeluk papinya seraya berterima kasih atas bantuannya bernegosiasi dengan papanya Laura hingga restu itu bisa dia dapatkan tanpa hambatan. Philip Landon pulang ke Royal Heritage sendiri. Dia tinggal di unit 005, 2 lantai di bawah unit apartemen milik Laura. Sedangkan James dan Laura pulang ke Intercontinental Residence. James masih merasa galau kekasihnya tinggal di gedung yang sama dengan mantan pacarnya itu. Jadi lebih baik Laura tinggal bersamanya untuk sementara waktu, pikir James. Akhirnya, James dan Laura sampai di unit apartemen James yang terletak di lantai 12. Mereka menjalani hari yang panjang dan melelahkan, tapi mereka merasa bahagia dengan kepastian hubungan mereka saat ini. Laura berjalan ke pantry untuk mengambil air minum. James mengikutinya dari belakang. "Mau minum, sayang?" Asteris tanya Laura sambil menuang air mineral ke gelas. James menganggukkan kepalanya dan menerima gelas Laura lalu meneguk air itu sampai habis karena dia memang haus. "Terima kasih, honey," katanya. James melepas kaos lengan panjangnya dan bertel asteris-asteris yang dada. "Aku ingin mandi berendam, apa kamu mau ikut, sayang?" Asteris tanya James seraya tersenyum miring menatap Laura. Laura selalu mengagumi tubuh James yang kekar berotot. Dia pun berkata pada James, "Mau, tapi gendong aku ke bathroom, Beb, aku lelah sekali seperti ingin pingsan saja." James tertawa berderat lalu memanggu. Tubun Laura air punaknya hingga Laura menjerit dan berjalan cepat ke kamar mandi. Dia mendudukkan Laura di dudukan kloset kemudian mengisi bathtub dengan air hangat serta memasukkan aromaterapi Honesco, lavender bubble bath ke dalam air mandi. Busa melimpah dengan aroma lavender yang lembut muncul di permukaan air bathtub itu. "Apa Tuan Puteri sedang ingin dimanjakan?" derajat goda James sambil memeriksa suhu air di bathtub. "Bila Pangeran James sedang berbaik hati," balas Laura tersenyum malas sambil menopang kepalanya dengan kedua tangannya di atas lutut seraya memandangi James yang sibuk. James menarik Laura hingga berdiri di hadapannya lalu melepaskan pakaian yang menempe di tubuh Laura selapis demi selapis. Gadis itu masih selalu tersipu ketika berdiri tel asteris-asteris yang di hadapannya. James melepaskan celana jeans dan boxernya lalu membimbing Laura masuk ke bathtub bersamanya. Air hangat itu terasa nyaman dan aroma lavender membuat pikiran terasa rileks. James menarik tubuh Laura untuk bersandar di dadanya yang kekar dan melingkarkan lengannya yang kokoh ke tubuh Laura. Mereka berpelukan di dalam air tanpa berbicara apapun selama beberapa menit. James memasteris selai dada Laura yang licin oleh sabun dengan lembut. Laura pun terkikik geli karena ulah James itu. "Hentikan sayang, rasanya geli sekali." James menangkup kedua guung kemar itu dalam genggamannya dan berkata, "Aku suka dengan ukurannya, begitu pas dalam genggamanku seperti Washington Apple." Laura pun mengernyit lalu tertawa dan bertanya pada James, "Apa kamu tidak suka pepaya?" James tertawa sampai tersedak. "Sayangnya aku tidak suka pepaya." "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang pepaya?" "Milikmu sudah pas, honey," begitu molek dan menggemaskan. Laura tertawa lagi dan tak mampu berkata-kata. Apakah ini termasuk pujian? Pikirnya bingung. Laura mengangkat jemari James yang panjang dan lentik itu dari dadanya dan berkata, "Jari-jarimu begitu lentik sayang." Aku jadi teringat dengan couple rings yang kita pakai. Kenapa kamu memilih desain Forever Mark ini dari begitu banyak desain cincin lainnya?" James berdeham dan menjawab, kupikir kamu gak akan bertanya tentang hal ini, sayang. Desain Forever Mark ini, coba kamu lihat cincin milikmu dan bandingkan dengan milikku.
Laura menjajarkan tangan kiri James dengan tangan kirinya dan melihat perbandingan di antara kedua cincin yang berpasangan itu. Yang milik James berwarna putih metalik dengan suatu bidang kosong di tengah dengan sebuah mata berlian tunggal yang besar di antara ukiran rumit mahkota. Sedangkan cincin miliknya berwarna rose gold cantik dengan sederetan penuh berlian kecil-kecil di bagian tengah di antara ukiran rumit mahkota yang identik dengan cincin milik James. Bagaimana sudah menemukan jawabannya? Tanya James penasaran sambil tersenyum penuh arti. Aku tak ingin menduga-duga. Ayo ceritakan padaku James, apa arti desain cincin ini? Balas Laura tak sabar. James pun menempelkan pipinya ke pipi Laura sambil mengamati couple rings di jari manis kiri mereka dan berkata, desain cincin ini mewakili hakikat seorang wanita untuk melengkapi pria. Tulang rusuk Adam yang hilang saat Tuhan menciptakan Hawa, lihat posisi bidang kosong di cincinku dan posisi deretan berlian yang indah di cincinmu. Selain itu warna cincin ini pun memiliki arti bahwa wanita itu harus diperlakukan lebih istimewa dibandingkan laki-laki. Makanya, warna cincinmu lebih indah dan menarik, rose gold sedangkan milikku lebih polos yaitu putih metalik. Selain itu aku suka dengan ketebalan cincin ini yang membuatnya tampak kokoh, seperti cintaku padamu yang teguh, sayangku. Paling bisa gombal ya, Beb. Akan tetapi, makna desain cincin ini dalam sekali, aku tak pernah menyangkanya. Aku baru menyadari bahwa kekasihku ini memiliki pemikiran yang sedemikian rumit, ujar Laura seraya mencubit hidung mancung James. I love you James, komentar Laura. Love you more, honey, balas James seraya me-asteris gut bibir Laura dan membingkai wajahnya dengan tangannya. Airnya mulai dingin say, ayo bilas dulu di shower, ajak James lalu membantu Laura keluar dari bathtub yang licin. Setelah membilas diri di shower, mereka pun berpakaian. Seperti biasa James selalu menyempatkan dirinya mengeringkan rambut panjang Laura yang basah sehabis mandi shower. Laura tersenyum tersipu menatap James dari pantulan bayangan di cermin. James, aku merasa beruntung dicintai olehmu. Kenapa kau selalu memanjakanku? Derajat. James masih mengeringkan rambut Laura yang panjang bergelombang itu dengan hairdryer yang berdengung pelan. Dia pun menjawab, aku selalu menjaga milikku yang paling berharga dengan sangat baik. Kamu wanita istimewa kedua di dalam hidupku setelah almarhumah Mami Meliana. Laura pun menyadari bahwa James tidak pernah menceritakan tentang ibunya yang ternyata telah tiada. Dia menyimpan perkara itu dalam hatinya, suatu hari dia akan meminta James menceritakan tentang maminya. Laura tidak ingin membuat James sedih mengingat kenangan tentang almarhumah maminya. Sudah kering, haniku. Ayo kita tidur, ucap James menarik Laura berdiri dari kursi tanpa sandaran itu dan menggendongnya di dadanya ke tempat tidur. James membaringkan tubuh Laura dengan hati-hati lalu mencondongkan tubuhnya me-asteris gut bibir Laura. Laura mengerang pelan merasakan men posesif dari James, rasanya seperti melayang saat bibir itu mem-asteris lay bibirnya dengan lembut berulang kali. Mereka berguling-guling bertukar posisi sambil berasteris men hingga akhirnya saling berpelukan dan tertidur karena rasa lelah dan nyaman. James sempat terbangun karena merasa suhu AC di kamarnya mulai dingin, dia pun menarik bed cover untuk menyelimuti Laura dan dirinya. Kemudian memasteris look tubuh Laura dengan erat kembali. Kekasihnya itu sangat cantik, pikirnya.